Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar dengan materi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami antara lain, saya sendiri, Denny Isnuardani, teman saya, Debbie Ike Primita, dan Devira Margareta. A. Hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Unsur-unsur hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial menurut Herimanto dan Winarno tahun 2010 terdiri dari 1. Susunan kodrat manusia yang terdiri atas raga dan jiwa. 2. Sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial. 3. Kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan. Manusia sebagai makhluk individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik dalam dirinya. 2. Manusia sebagai makhluk sosial adalah dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Menurut Herimanto dan Winarno 2010, faktor yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat antara lain adalah dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya, A. Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum. B. Hasrat untuk membela diri. C. Hasrat untuk menurunkan keturunan. Beberapa alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu A. Manusia tunduk pada aturan atau norma sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, baik tunduk secara sukarela ataupun karena terpaksa. B. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Penilaian dari orang lain ini akan menimbulkan rasa senang bagi manusia yang bersangkutan. C. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. D. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Paham yang mengembangkan pentingnya aspek sosial kehidupan manusia adalah sosialisme. Inti dari paham sosialisme adalah usaha untuk mengatur masyarakat secara kolektif. Artinya, semua individu harus berusaha memperoleh layanan yang layak demi terciptanya suatu kebahagiaan bersama. 3. Pentingnya sosialisasi bagi manusia sebagai makhluk individu. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai makhluk individu, manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti sangat membutuhkan orang lain atau proses sosialisasi, sehingga manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. B. Peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dianugerahi hidup bukan hanya sekedar untuk hidup. Ia memiliki visi dan misi yang sebenarnya harus dikerjakan, baik dalam kehidupan di dalam lingkungan, masyarakat, berbangsa, bernegara. 1. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut. A. Mewujudkan harkat dan martabat yang mulia. Harkat dan martabat yang mulia ini harus diakui dan dihargai oleh satu manusia terhadap manusia lain. B. Mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang yang bertujuan untuk menindas haknya sebagai manusia. C. Merealisasikan segenap potensi dirinya untuk kesejahteraan hidup. Dengan memiliki potensi ini, manusia wajib menggali, mengasah, mengembangkan, dan diaplikasikan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Yang D ialah menuntut ilmu pengetahuan, merekayasa teknologi, serta memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Yang kedua, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal berikut. A. Melakukan interaksi dan menciptakan kehidupan berkelompok. Manusia sebagai pribadi adalah hakikat sosial. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari manusia lain. Dengan demikian,
Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia akan berinteraksi dengan sesama manusia. B. Menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial. Dalam kehidupan berkelompok dan bermasyarakat, manusia membutuhkan norma sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku. Norma ini dibutuhkan untuk menciptakan ketertiban dan dalam kehidupan sosial atau bersama. Yang C. Mengupayakan terlaksananya kewajiban. Tidak bisa menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Sebaliknya, manusia juga tidak boleh melulu memikirkan dan melakukan kewajiban serta mengakibatkan haknya. Artinya, antara hak dan kewajiban manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial harus seimbang. Adapun norma sosial di masyarakat antara lain: A. Norma agama. Norma yang bersumber dari Tuhan, yang berisi perintah agar dipatuhi dan menjauhi larangannya. B. Norma kesusilaan atau moral. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. C. Norma kesopanan atau adat. Norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan, atau belum tentu atau bahkan mungkin tidak akan berlaku pada lingkungan masyarakat yang lain. D. Norma hukum. Norma yang dibuat masyarakat atau negara secara resmi yang di pemberlakuannya dapat dipaksakan, berisi perintah dan larangan, berisi tertulis dan mempunyai saksi yang tegas, serta mengikat semua orang. C. Dinamika interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan faktor utama dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial merupakan suatu pondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Bentuk interaksi sosial menurut Gilin and Gilin tahun 1942. Yang pertama, asosiatif, yaitu proses interaksi yang mengarah pada persatuan. Meliputi akomodasi adalah proses penyelesaian di mana orang-orang atau kelompok-kelompok yang sedang bertentangan bersepakat untuk menyudahi pertentangan tersebut atau setuju untuk mencegah pertentangan yang berlarut-larut dengan melakukan kerjasama. Ialah suatu bentuk interaksi sosial di mana manusia atau kelompok kerjasama atau saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. C. Asimilasi adalah perpaduan antara dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru serta menghilangkan kebudayaan lama atau kebudayaan yang telah ada sebelumnya. D. Akulturasi adalah perpaduan antara dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru akan tetapi tidak menghilangkan kebudayaan yang lama. Yang kedua, disasosiatif, yaitu proses interaksi yang mengarah pada perpecahan. Meliputi A. Persaingan adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba untuk meraih tujuan yang sama. B. Pertikaian atau pertentangan adalah bentuk interaksi sosial yang berupa perjuangan yang langsung dan sadar antara orang dengan orang lain, kelompok dan kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. C. Kontroversi adalah keadaan di antara persaingan dan pertikaian seperti penolakan, keengganan, perlawanan, protes, melakukan kekerasan atau mengajarkan dan dana pihak lain. Ciri sebuah interaksi sosial menurut Loomis and Dear tahun 1976. Yang pertama, pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi melalui kontak sosial atau tidak hanya lewat sentuhan badan, tetapi juga lewat bicara, melalui telepon atau surat dan sebagainya. Selanjutnya, 3. Memiliki maksud dan tujuan, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan si pelaku. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap, aksi yang sedang berlangsung. Syarat terjadinya sebuah interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dalam bahasa Inggris yaitu contact, berasal dari bahasa Latin yaitu con atau come yang artinya bersama-sama dan tanger yang artinya menyentuh. Jadi kontak sosial berarti bersama-sama menyentuh.
Dalam pengertian sosiologi, kontak sosial tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik, sebab orang bisa melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa menyentuh, hanya bicara melalui telepon, radio, atau surat elektronik. Sifat-sifat kontak sosial sebagai berikut. A. Kontak sosial dapat bersifat positif atau negatif. B. Kontak sosial dapat bersifat primer atau sekunder. Komunikasi adalah proses pemberian tafsiran pada perilaku orang lain yang berwujud pembicaraan, gerak badaniah atau sikap, ataupun perasaan-perasaan yang ingin disampaikan orang tersebut. D. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti akan terjadi permasalahan atau dilema antara melakukan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Individualisme merupakan satu paham yang memiliki pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang merdeka dan bebas. Liberalisme yaitu sebuah ideologi yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan permasalahan hak adalah hal yang penting utama secara umum. Liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dipikirkan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Ideologi liberalisme mengembangkan prinsip 1. Penjaminan hak milik perorangan. 2. Mementingkan diri sendiri atau kepentingan individu yang bersangkutan. 3. Pemberian kebebasan penuh pada individu. 4. Persaingan bebas untuk mencapai kepentingan masing-masing. Sosialisme merupakan suatu pandangan yang berpendapat bahwa kepentingan masyarakat yang harus diutamakan. Artinya, sosialisme mementingkan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.